selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Pada malam hari ini saya akan membacakan materi bab 4, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu adalah memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan fisikis, atau raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai makhluk individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jadi, pengertian manusia sebagai makhluk individu mengandung arti bahwa unsur yang ada di dalam diri individu tidak terbagi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Individu adalah manusia yang memiliki kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan atau orang seseorang yang memiliki keunikan. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan dibawa individu. Faktor fenotip atau faktor lingkungan berperan penting dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik seperti lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial merujuk pada lingkungan pada seseorang individu melakukan interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Pada manusia ada dorongan untuk berhubungan dengan orang lain, dan manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Manusia berbeda dengan hewan. Untuk mempertahankan hidupnya, ia dibekali insting dan akal. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu 1. Manusia tunduk pada peraturan norma sosial. 2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. 3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan terakhir, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Pengertian masyarakat dan ciri-cirinya. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggris society, sedangkan istilah komunitas dalam bahasa Inggrisnya community. Dalam konteks keseharian seringkali terjadi kesalahan pemahaman antara society dan community. Dua istilah tersebut ditafsirkan secara sama, padahal sangat berbeda artinya. Society atau masyarakat berbeda dengan komunitas atau masyarakat setempat. Beberapa definisi mengenai masyarakat yaitu sebagai berikut. Ciri atau unsur masyarakat menurut Crouch. 1. Kumpulan orang. 2. Terbentuk dengan lama. 3. Sudah memiliki sistem sosial atau struktur sosial tersendiri. 4. Memiliki kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama. Unsur masyarakat menurut Krustift dan Balsi. 1. Kolektivitas interaksi manusia yang terorganisasi. 2. Kegiatan terarah pada sejumlah tujuan yang sama. 3. Memiliki kecenderungan untuk memiliki keyakinan, sikap, dan bentuk tindakan yang sama. Terakhir, masyarakat menurut Fairchild et dan al. 1. Kelompok manusia. Adanya keterpaduan atau kesatuan diri berlandaskan kepentingan utama. Adanya pertahanan dan kekekalan diri. Adanya kesinambungan. Adanya hubungan yang pelik dan di antara anggotanya. Unsur atau ciri masyarakat menurut konsep Harton dan Hart. 1. Kelompok manusia. 2. Sedikit banyak memiliki kebebasan dan bersifat kekal. 3. Memiliki kebudayaan. Dan 4. Hubungan dalam kelompok yang bersangkutan.
Pengertian masyarakat setempat atau komunitas dan ciri-cirinya. Masyarakat setempat adalah suatu wilayah sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan masyarakat setempat. Unsur pertama dari komunitas adalah adanya wilayah atau lokalitas. Suatu komunitas pasti mempunyai lokalitas atau tempat tinggal tertentu. Meskipun sekelompok mereka adalah pengembara, tetapi suatu saat tertentu mereka menempati wilayah tertentu. Unsur kedua dari komunitas adalah perasaan saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Perasaan anggota masyarakat setempat dengan anggota lainnya didasari adanya persamaan tempat tinggal. Perasaan bersama antara anggota masyarakat tersebut disebut community sentiment, dan memiliki unsur sebagai seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan. Masyarakat kota dan desa. Sebuah desa seringkali ditandai dengan kehidupan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Penduduknya ramah tamah, saling mengenal satu sama lain. Mata pencarian penduduknya adalah sebagai petani dan atau nelayan. Orang di desa mempunyai hubungan yang lebih erat dan mendalam antar sesama warganya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan. Sebuah kota seringkali ditandai dengan kehidupan yang ramai, wilayahnya yang luas, banyak penduduknya, hubungan yang tidak erat satu sama lain, dan mata pencariannya bermacam-macam. Interaksi sosial dan pelapisan sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dan dalam pikiran dan tindakan. Beberapa pengertian interaksi sosial ada di lingkungan masyarakat, diantaranya menurut H. Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. Menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang individual, antara kelompok-kelompok, dan orang perorangan dengan kelompok. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan. Beberapa faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, faktor simpati. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial: 1. Adanya kontak sosial, dan kedua, adanya komunikasi. Selain itu, kontak sosial dapat terjadi dan berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antara perorangan, antara orang perorangan dengan suatu kelompok atau sebaliknya, dan antara manusia dengan kelompok manusia lainnya. Bentuk interaksi sosial menurut Gilin dan Gilin ada 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu 1. Bentuk interaksi asosiatif, kedua bentuk akomodasi. Bentuk interaksi disosiatif, persaingan adalah bentuk interaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi dirinya dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa menggunakan kekerasan. Kontravensi adalah suatu bentuk interaksi yang berbeda antara persaingan dan pertentangan. Kontraversi ditandai oleh adanya ketidakpastian terhadap diri seseorang, perasaan yang tidak suka disembunyikan, dan kebencian terhadap kepribadian orang. Akan tetapi, gejala-gejala tersebut
tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Pertentangan adalah suatu bentuk interaksi individu atau kelompok sosial yang berusaha untuk mencapai tujuan dengan cara menentang pihak lain disertai ancaman dan kekerasan. Pertentangan memiliki bentuk khusus antara lain pertentangan pribadi, pertentangan antar individu, pertentangan rasional, perbedaan yang timbul karena perbedaan ras, pertentangan kelas sosial, pertentangan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara kelas sosial, pertentangan politik, stratifikasi sosial dan pelapisan masyarakat. Individu memiliki kemampuan untuk 1. Menempatkan diri, 2. Ditempatkan oleh orang lain dalam suatu lapisan sosial ekonomi tertentu. Penempatan seseorang dalam lapisan sosial ekonomi tertentu merupakan pembahasan stratifikasi sosial. Dalam kaitnya dengan stratifikasi sosial, Max Weber menjelaskan stratifikasi sosial ada 3 dimensi, yaitu dimensi kekayaan, dimensi kekuasaan, dan dimensi prestis. Jauh Weber dalam kelas status party menjelaskan bahwa sesuatu disebut kelas apabila 1. Sejumlah orang sama-sama memiliki suatu komponen tertentu yang merupakan sumber dalam kesempatan hidup mereka. 2. Komponen ini secara eksklusif tercermin dalam kepentingan ekonomi berupa kepemilikan benda-benda dan kesempatan untuk memperoleh pendapatan. 3. Hal itu terlihat dalam kondisi komoditas atau pasal tenaga kerja. Nash dan Sande berusaha membuat suatu pengelompokan dimensi gaya hidup dalam 5 kelompok, yaitu dimensi morfologis, kedua hubungan sosial dan jaringan kerja. Dimensi morfologis merujuk kepada lingkungan dan aspek geografis. Beberapa atau sekelompok orang lebih dibandingkan sampai beberapa atau sekelompok orang lebih dibanding tempat yang lainnya. Dari mulai lingkungan yang tradisional sampai kata yang dimensi morfologis. Dimensi morfologis merujuk pada lingkungan dan aspek geografis. Beberapa atau sekelompok orang lebih dibanding tempat yang lainnya, dari lingkungan yang tradisional sampai kata yang kosmopolitan. Kedua, hubungan sosial dan jaringan kerja. Dimensi ini dibedakan atas 3 bidang, yaitu A. Pengkapsulan, keterkaitan pada lingkungan, suku, etnis, keeratan di berbagai bidang. B. Sergerasi, tindakan menekankan pada suatu kegiatan saja tetapi pada beberapa kegiatan tanpa adanya keterkaitan yang akrab atau emosional. C. Isolasi, tanpa adanya keterkaitan yang mendalam pada bidang apapun. Ketiga, penekanan bidang kehidupan. 4. Gaya hidup. Keempat, makna gaya hidup. Dan kelima, dimensi simbolik, simbol-simbol yang digunakan dalam kehidupan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.